Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itulah Bapak itu susah itu, susah Bapak itu. Ditanya ayatnya, dalilnya di mana, nggak tahu. Itu tidak ada Pak, itu tidak ada di Kristen itu, nggak ada di Kristen itu poligami itu nggak ada. Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan. Artinya bahwa tidak boleh mendua. Masuk berunda. Lukas tidak boleh mendua. Lukas 18:29-30 boleh poligami. Yang boleh memisahkan itu Pak. Boleh poligami kata Yesus. Itu. Tidak ada. Boleh. Tidak ada di Alkitab itu berpoligami Pak. Biar tahu Bapak. Boleh. Lukas 18. Nah, boleh dan mana-mana ayatnya. Di mana? Lukas 18. Lukas 18. Itu sama Bang Zuma itu. Akan baca. Di Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Pak, silakan baca Pak. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Nah, pengertiannya itu bagaimana Pak? Istri ditinggalkan untuk menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Nah, itu Kristen pemahamannya itu Pak. Tapi kalau di Kristen Iya, Anda berarti melawan ajaran Yesus berarti. Itulah pemahaman kalian dari orang Islam. Lo kok jadi pemahaman kan itu Bible itu yang mengatakan itu, bukan saya. Bible. Pak, itu beda dengan pemahaman secara kekristenan Pak. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Belajar tentang Kristen, Oke. itu, Oke. betul tahu. Oke. Pengertiannya. Oke. Anda orang normal kan? Sekarang saya tanya. Oke, baik. Ketika Anda cukup satu istri, lalu kemudian Anda bekerja di sebuah kantor, setiap hari Anda bertemu dengan seorang wanita, Anda tertarik terhadap wanita tersebut. Menurut Matius 5 yang dibacakan tadi nomor 28, pasti Anda di dalam hati Anda melihat wanita itu mengagumi Anda mengaguminya cantik. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin Anda bisa menahan diri. Tapi ada saat di mana ketika Anda memandangnya dan Anda mengingininya, berdasarkan dalil itu Anda sudah bersinah. Apa solusinya? Ya, memang Anda cabut itu makanya Anda cabut biji mata Anda? Anda cabut biji mata Anda keluar supaya Anda tidak melihatnya lagi atau gimana? Apa solusinya dalam agama Anda? Itulah iman kekristenan itu Pak. Tidak sekarang solusinya apa ketika Anda poligami? Sekarang dalilnya mengatakan akan mendapatkan istri berlipat kali ganda. Kenapa Anda mengatakan tidak? Kalinya berlipat kali ganda Pak. Dan Lukas 18. Lukas 18 nomor 29-30. Baca baik-baik di potong itu Alkitab itu dibaca Pak. Masih bagus saya sepotongnya daripada Anda tidak sama sekali. Masih bagus saya sepotong. Kau itu. Namanya katanya si Ustaz, tapi otakmu nggak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, apa solusinya ketika kamu suka kepada wanita selain istrimu dan wanita itu juga suka sama kamu? Apa solusinya? Ya solusinya tetap pada iman saya bahwa saya tidak boleh menjual ini. Ya, itu membuat hati Pak, biar tahu Pak. Mulutmu. Kalau di Islam Pak, di Islam memang gitu. Tapi kalau sama itu, karena tidak laki-laki tidak bisa kau sembunyikan tuyul. Jangan kau munafik. Jangan kau munafik. Coba saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Berani kau bersumpah biji sakarmu membusuk kalau kau tidak pernah menggauli wanita lain selain binimu? Berani kau sumpah? Nggak berani dia. Berani kau bersumpah?
Saya bersumpah karena saya memang itulah. Iya, sekarang saya tanya, Tidak berani kau bersumpah berulat biji sakarmu kalau itu kau mulut kau itu. menggauli wanita selain binimu dan kau mengatakan tidak pernah? Berani nggak kau bersumpah? Biar tahu kau itu mulut kau itu jadi orang Islam. Jadi jangan kau sok Pemahaman kalian. jangan kau sok cantik. Karena memang kalian itu Laki-laki Kristen itu kalau sudah keluar dari rumah, Kristen itu tidak ada seperti itu, Pak. Biar tahu kau. mulut, jaga mulutmu, jaga mulutmu, Boleh berpoligami. jaga mulutmu, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Penyakit AIDS itu dari negara-negara yang mayoritas penduduk. Jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Kalian itu Laki-laki Kristen poligami. kalau sudah bosan memakai kelamin wanita, pakai pantat laki-laki, paham kau? Jaga mulutmu, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Kita bicara fakta. Maka Islam datang memberikan solusi. Islam itu bukan mengajarkan poligami. Islam itu mengajarkan pembatasan bini. Sebelum Islam datang, istri tidak dibatasi jumlahnya. Islam datang membatasi jumlah istri. Sebelum Islam tak ada agama yang membatasi istri. Sebelum Islam datang, laki sama laki bisa saling sodok. Islam datang membatasi jumlah istri. Sebelum Islam datang, bebas berapapun istri lo. Bilangan 31, nomor 18. Ambillah semua perempuan yang perawan untukmu. Jadi jangan sok cantik di depan kami umat Islam, sok paten kalian bilang kami. Cukup sama istri. Saya ini orang kantoran, saya ini orang dinas juga. Saya pernah kerja di BUMN. Bawahan saya banyak oten. Yang saya di SDM. Asal kalian tahu, saya disibukkan setiap hari dengan oten-oten kasus suaminya cerai. Sudahlah, ribet. Ribet. Sikit-sikit datang istri kantor. Ada apa, Dek? Bapaknya anak-anak enggak pulang. Sudah 2 kali saya ke gereja, enggak pernah dia antar lagi. Kenapa rupanya? Katanya temannya ada selingkuhnya, Pak. Jangan kau ajarin saya. Orang yang agamanya melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan zina. Catat itu. Catat. Kalau ada agama yang melarang poligami, agama itu secara tidak langsung melegalkan persinahan. Istri yang melarang suaminya poligami sama dengan istri dengan secara tidak langsung membolehkan suaminya berzina. Pahami itu. Kodrat laki-laki itu wanita. Dan kodrat wanita itu adalah perhiasan. Makanya di surganya Islam itu nanti laki-laki diberi poligami. Diberikan bidadari. Wanita diberi perhiasan. Sesuai dengan kodratnya. Itu kaidah. Tuh menciptakan kita punya kelebihan di atas perempuan. Perempuan punya kelebihan di atas laki-laki. Sekarang kau tanya istrimu. Sini, Bu. Iya, Paman. Ini aku punya hadiah. Ikhlas. Enggak marah. Apa, Ayah? Aku kasih kau 2 pilihan. Apa itu? Aku izinkan kamu bersuami lagi. Atau aku belikan kamu Alphard. Aku belikan kamu mobil mewah. Aku belikan kamu emas batangan. Kau pilih mana? Kira-kira di antara 100 wanita, 99% akan memilih harta. Kenapa?
wanita itu kelebihannya diberikan rasa malu lebih tinggi dari laki-laki. Karena dia itu adalah yang menerima. Laki-laki, dia memiliki kemudian alat yang bisa nyemprot di mana saja. Kalau dia nyemprot di kanan, hamil anaknya. Dia nyemprot di depan, hamil anaknya. Dia nyemprot di kiri, hamil anaknya. 3 anaknya. Kalau perempuan, disemprot dari kanan, disemprot dari tengah, disemprot dari kiri. Bapaknya siapa? Hah? Siapa bapaknya? Gak ketahuan. Tapi 3 istri tadi masing-masing ditanya-nanya. Bapak lu siapa? Bom-bom. Yuk, bapakmu siapa? Bom-bom. Bapak lu? Bom-bom. Semuanya bom-bom. 3 ibu, 3 anak. Tapi kalau 1 ibu, 3 bapak. Akhir 1 anak. Siapa bapaknya? Itulah Tuhan itu maha adil. Maka wanita disediakan kemudian perhiasan. Makanya dalam suami istri itu yang cari harta itu, cari rezeki itu suami. Istri di rumah. Bapak pergi keluar cari harta. Pulang kasih istri harta. Harusnya perempuan itu kalau dia keluar rumah, keluar mencarikan calon istri baru buat suami. Harusnya kalau wanita soleha sudah sampai level makrifat. Ketika dia ditanya, kenapa bisa kayak begitu? Ketika ditanya, kenapa bisa kayak begitu? Karena aku lebih mencintai Allah Tuhanku daripada suamiku. Aku lebih tunduk kepada aturan Tuhanku daripada aturan manusia. Itu baru istri soleha. Kembali kepada kaidah Al-Quran surah An-Nisa. Fawahidah. Kenapa berbicara mengenai tentang rasa adil? Karena wanita, ketika kita menikah lagi, hari ini dia tersenyum. Malam pertama dia menangis. Sekarang mampukah kita menghadirkan kebahagiaan wanita malam pertama, istri kedua, dengan perasaan istri pertama? Wanita di malam pertama, istri kedua, dengan keadaan wanita di kamar sebelah, istri kedua. Bisa kita hadirkan keadaan yang adil? Gak bisa kan? Maka kata Allah, fawahidah. Kecuali darurat. Apa daruratnya? Istri sakit, gak bisa kasih keturunan. Istri yang mengizinkan karena kasihan sama lakinya. Baru itu namanya uzur, boleh. Sama seperti derajat haramnya babi. Darurat, boleh. Daripada kau bersinah, boleh. Tapi kalau tetangga kita yang sebelah, mama, ya paman, ayah, pamit ya. Iya, hati-hati di kantor ya, ayah. Iya. Manusiawi. Setiap hari kontak. Pertama, selamat pagi Pak. Pagi, Marta. Besok ketemu lagi. Pagi Pak. Pagi Marta. Ya pertama masih sibuk pekerjaan. Lama-lama ada acara kantor. Outbound misalnya. Si karyawan muda ini, cantik, bahenol dan seterusnya. Bapak masih konsentrasi. Bapak mau minum apa? Mulai muncul. Tadi karyawan baru itu mana? Ada Pak. Marta panggil ke sini. Seketika ada pemilihan siapa yang akan naik pangkat untuk tahun ini. Wah, dia lihat nilai apa? Awas. Montoknya, cantiknya, bagusnya pelayanannya. Dinaikkanlah pangkatnya, dinaikkan. Lama, jatuh cinta. Solusi di agama Kristen kalau sudah keadaan seperti itu apa? Apa? Kalau di Islam nikah, halal. Kalau di Kristen apa solusinya? Abu Nawas. Itu solusinya. Itu solusinya. Sales obat panu. Beli kondom. Ya kan? Abu Nawas. Bapak segala dusta ini. Bapak segala dusta. Tanya aja pendeta-pendetamu yang sampai ketahuan ada tai lalat di belalainya. Tanya aja saya tanya saya. Tanya saya paman. Tanya saya paman. Itu fakta. Itu real. Jadi agama yang rasional itu adalah antikristus. Islam.
Antikristus itu Kristen. Tadi kan saya sudah bahas Kamu sama itu antikristus, menolak Kristus Yesus, itu, Tuhan yang turun sebagai antikristus manusia, itu. kamu Nah, tolak. itu. Disebut Di mana? antikristus. Coba. Kalian Coba tuh kau menolak tunjukkan. Yesus turun sebagai manusia. Disebut antikristus, bahwa kalian itu, kamu itu pengikut Dajjal. Tahu nggak nanti berhadapan sama Yesus di akhir zaman? Siapa yang diusir Yesus? Siapa yang diusir Yesus nanti di akhir zaman? Siapa? Saya Dajjal atau Anda? dong. Siapa yang diusir? Saya atau Anda Anda? kan menolak Yesus. Anda kan tidak Tolong mengasihi tunjukkan Yesus di dunia. dalilnya. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengusir orang yang mengakuinya sebagai utusan Tuhan. Tunjukkan. Anda itu Coba. nanti di akhir zaman. Tidak bisa. Nggak bisa menurut Tidak bisa Tuhan. kan? Tolong kau tunjukkan Nah, kepada saya bisa kan dalilnya. menurutmu. Di Menurut kami, mana Tuhan Yesus akan Yesus berhadapan dengan naga. mengusir umat Naga Islam? Di mana 666. dalilnya? Di mana dalilnya? 666 Coba. itu disebut Di mana antikristus. dalilnya? Antikristus itu seperti Di kamu, mana? tahu nggak? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Antikristus Antikristus itu orang yang tidak mengasihi Yesus di dunia seperti kamu. Antikristus itu adalah orang yang memanggil Tuhan Yesus, memanggil Tuhan kepada Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, dan itu adalah Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen se-Indonesia ini lihat tampang saya nih. Bang Suma nih, Bang Suma. Kalau ada Kristen yang mau berdialog dengan saya, online atau offline, membahas tentang siapa antikristus, mari kita ketemu. Siapa yang antikristus? Bang Suma atau Kristen? Berdasarkan Yesus. Bukan berdasarkan Kristen, tapi berdasarkan Yesus. Nah, gitu. Kalau Kristen, siapa antikristus itu? Yang tidak ibadah minggu, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang tidak menyembah Yesus, ya kan? Yang tidak memiliki sembahan 3 pribadi 1 hakikat, ya kan? Yang tidak mengkitabkan Bible, yang tidak percaya kepada Paulus, itu antikristus versi Kristen. Tapi no, bukan begitu pulanya. Kata Yesus, antikristus itu yang tidak percaya kepada Yesus kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu antikristus. Yang tidak menerima dia sebagai Kristus. Tak Kristus. Kristus adalah manusia. Titik. Sedangkan Kristen, Kristus adalah Tuhan. Saya ulangi. Kristus adalah manusia. Yesus menurut saya manusia. Kristen, Kristus adalah Tuhan. Yesus menurut Kristen Tuhan. Antikristus siapa? Ya Kristen. Berat memang. Karena kalian ini sudah disesatkan oleh Kristus palsu. Halo Bang Pen, selamat pagi Bang Pen. Selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Bang. Aku murtadin. Oh, murtadin, wah mantap. Sebelum dilanjut Bang, coba tawud dulu Bang. Aku cuma mau. Enggak. Anda kan ngaku murtadin. Saya ingin tahu Anda benar murtadin atau enggak gitu loh. Coba tawud Bang. Ini mau diskusi tentang Iya, karena saya sering sekali ditipu sama orang-orang ngaku murtadin. Saya ingin bukti dulu Anda benar murtadin enggak gitu. Tawud Bang. Itu mic-nya dijauhin sama hidungnya. Kedengaran gak? Coba tawud dulu Bang. Untuk ingin bukti Anda ngerti nggak tawud itu apa Bang? enggak langsung aja kan ke. Enggak, saya tanya tawud itu apa Bang? Langsung ke pokok aja tuh. Enggak, saya tanya. Apa tawud Bang? Arti itu Pak D. Pertanyaan gini, bro, tayamum itu berapa rakaat? Nah itu Pak D, pertanyaan bagus tuh. Anda kan murtadin Bang, masa diuji sikit aja nggak mau? Enggak, aku langsung aja kan ke. Anda perlu nggak perlu tanggapan Anda, saya ingin bukti Anda dulu.
apakah Anda ini murtadin atau bukan gitu loh. Aku udah itu mau nanya. Udah biar apa ini pen silakan bertanya apa pen. Silakan. Nggak, mau nanggapi aja yang tadi. Ya udah. Jangan dulu Bang Santang, jangan dulu. Iya. Biar Harus dikatakan tahu dulu murtadin tidak. Kalau Iya, dia harus bukan kita buktikan. murtadin, berarti dia adalah pengikut Paulus sejati. Filipi 1:18 boleh mengelabui, boleh berpura-pura, boleh berdusta. Mana? Filipi 1 apa? Filipi 1 nomor 18. Kamu itu banyak sumur juga nih. Ya, ini kan kau sudah membuktikan. Ya tunggu aku buka. Ya, silakan. Silakan. Kan untuk menjual Yesus, kalian itu boleh berdusta. Jangan sopanten kalian itu. Inilah yang kau praktekkan. Ngaku-ngaku murtadin padahal pemakan babi dari dalam kandungan. Untuk sekarang kan aku makan bahan itu. Padahal Ya, itu bohong berarti. kafir dari lahir. Karena agamamu itu membolehkan makan. Tiang listrik pun boleh kau makan kau. Sapi Ya, teng betul, bisa betul. kau telan. Itu agamamu yang mau. membolehkan itu. Segala sesuatu halal. Yang mengajarkan itu. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman. Semuanya boleh. Boleh kau makan, boleh kau minum. Apapun bisa kau minum. Air comberan boleh. Air kentut juga boleh. Air kencing juga boleh kan? Iya, air kencing juga boleh. Kalau C2, kalau C2 nomor 16, jangan lagi kau mau dilarang minum apapun, makan apapun. Jadi, tai kucing juga boleh kau makan. Itu dalil. Itu kan? Cuma Dalil. Kalau C2 nomor 16 itu, kalau C2 nomor 16, sayang. Kalau C2 nomor 16 sayang. Terus. Itu yang benar. Filipi 1:18, Kristen boleh berbohong demi menjual Yesus. Itu dalil. Kristen boleh berbohong apapun demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 16 nomor 18. Kolose 2 nomor 16 boleh makan tai. Nah, itu Boleh minum kencing orang. Boleh minum kencing sapi. Kencing ayam juga boleh. Ini yang kalian bukan ini Zuma Ya ini. kan kau menipu di sini, kau ngaku murtadin tadi, Bahlen. Bukan main. Kau ngaku murtadin. Ditanya tentang Paus kau nggak tahu. Maka saya katakan kau terlalu Kristiani, kau terlalu menjiwai kekristenanmu itu. Tak juga Terlalu menjiwai, karena di Kristen itu boleh berbohong. Jadi seperti demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus Kristus. Kau beritakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud kemudian menipu, atau maksud jujur. Aku Paulus pendiri Kristen tetap bersuka cita. Ini ngomongin Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan dan minuman. Kau boleh makan apa saja. Tai ayam, tai sapi, tai kucing, tai orang, boleh kau makan. Boleh kau makan. Ada yang semua yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Paham emakmu, paha anakmu masuk ke mulutmu, tak ada yang najis. Boleh semua. Boleh. Biji sakarnya bom-bom kau kasih masuk di mulutmu juga tidak najis. Itu dalil. Alamak. Dalil di agamamu itu. Dalil. Makanya banyak gay di agamamu. Karena boleh memasukkan biji sakar laki-laki ke mulut laki-laki Kristen. Kalau nggak mau kan pasti. Ya itu ceritamu, kalau nggak mau kasih kempes dulu, bocorin, tusuk pakai jarum. Ketuanya seperti kamu itu tolol semua isinya. Kamu mengaku murtadin itu nyakitin hati kami, Bahlul. Seakan-akan Islam itu sedikit-sedikit murtad, sedikit-sedikit murtad. Dasar setan.
Sedikit murtad. Enak kali kau. Setiap masuk di kamar, saya murtadin. Disuruh taus, dasar pemakan babi. Anak lahir dari babi. Begini dia. Emak mau ngedan, pikirnya mau ternyata anaknya yang keluar di jamban. Lahirlah kau. Keluarga aku kalau aku bohong. Kalau aku benar kau yang mampus keluargamu tolol. Bodoh. Coba ku tanya samamu, ada berapa rakaat wudu? Coba. Wudu berapa rakaat? Iya, ada berapa rakaat? Nah, ada berapa rakaat? Wudu. Nah, wudu pakai rakaat. Lalu pakai apa kalau wudu? Pakai apa kalau bukan rakaat? Wudu. Nah. Wudu apa sholat? Tanya murtadin katanya. Murtadin katanya. Mulut lu itu ya, enggak begini aja. Mau apa sih Sugi ini mau utang? Enggak ada cerita. Kenapa kau ngaku murtadin dulu, akui dulu bahwa kau oten dari dalam sapi tank. Coba kau akui. Yang ku ngaku murtadin di sini. Iya, dari dalam sapi tank dulu aku lahir. Nah, begitu dong. Ngaku. Baru aku sadar. Makanya ngaku. Setelah sadar. Bilang kau murtadin, Bahlul. Kalau kau ngaku murtad, itu kau pertontonkan agamamu yang suka nipu-nipu. Makanya aku murtad. Nah, artinya tadinya kau memang sudah Kristen. Begitu kau ingin berdebat, kau keluar dari kekristenanmu dengan mengaku sebagai murtadin. Artinya kau anggap Kristen itu sapi tank, Bahlul. Apa coba kutanya samamu. Coba kutanya samamu. Pada saat orang tayamum, nilai daripada rakaat keberapa 1, 2, 3 yang kita harus sujud dalam tayamum itu 1 atau rakaat kedua? Jawab. Tunggu aku tanya balik lagi. Wudu berapa rakaat? Wudu berapa rakaat? Wudu berapa rakaat tadi kau? Bingung dia. Kau tanya tadi wudu berapa rakaat? Kau tinggal jawab. Pada saat kita sholat tayamum, rakaat keberapa kita sujud? Jawab. Coba. Sholat tayamum, astaga. Tadi wudu berapa rakaat? Sekarang iya, sholat tayamum itu rakaat keberapa kau harus ruku atau sujud? Rakaat pertama atau rakaat kedua? Ayo. Tayamum. Iya. Ayo. Wudu berapa rakaat baru sholat tayamum? Enggak usah itu. Enggak usah. Yang pertama. Itu konyolnya kamu. Kutanya samamu. Wudu berapa rakaat? Sholat tayamum itu berapa rakaat atau sujud di rakaat pertama atau di rakaat kedua? Jawab. Wudu berapa rakaat wudu? Ditanya malah kecengengesan, nutupin bodohnya. Hah? Cengengesan. Lalu pakai apa kalau bukan rakaat? Coba. Apa coba? Apa? Apa kamu ngomong apa? Jadi pakai apa? Kalau wudu berapa rakaat? Katanya saya. Aneh. Katanya murtadin. Aneh. Ditanya nggak bisa jawab. Aku murtad karena lihat orang-orang seperti kalian ini yang kumpulan konyol. Dasar pemakan babi otak. Aku Kristen. Kau itu mempraktikkan ajaran Paulus. Pada orang Islam ngaku Islam. Pada orang Yahudi ngaku Yahudi. Pada orang Yunani ngaku Yunani. Sekali kau ini, Paulus sekali. Filipi 1:18 kali kau ini memang. Dalam dustaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Surat tayamum. Iya, surat tayamum itu rakaat berapa kamu harus ruku atau sujud? 1 atau 2? Ayo. Apa? Ini guru kalian ini. Berapa rakaat? Sekarang apa buktinya kalau kau itu kau tadinya Islam? Apa buktinya? Buktinya apa? Kau mau bukti apa? Kau tadinya Islam. Yang dasar-dasar aja lah. Ya itu tadi dasar. Coba. Atau doa kedua orang tua kah atau gimana?
Saya tanya, Kemar Bayani Sugiro. apa buktinya? Apa buktinya kalau kau itu tadinya? Apa? Coba ulang. Coba ulang. Tarik nafas dulu, yo. Tarik nafas. Santai. Ngadepin kau harus santai. Ya, silakan. Oke. Apa? Buruk berapa? Ya katanya tadi doa makan, kau baca. Makan. Agak itu benar yang telinga dulu itu. Jadi doa apa? Aku bilang kata doa kedua orang tua untuk coba. Doa kedua orang tua coba. Langsung? Ya, baca. Rabbi ghafirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sugiro. Oke. Tanda baca di huruf ro itu apa? Enggak, yang penting udah di. Iya. Kau bisa baca di Google, bisa. Sekarang saya tanya, huruf pertama dalam doa itu tanda bacanya apa? Kan kau bisa baca, berarti kau tahu tanda baca. Nggak mungkin kau baca, kau tidak tahu tanda baca. Silakan. Apa tanda bacanya di situ? Yang lain aja biar. Enggak, saya tanya kamu satu aja. Dari doa yang kau baca, huruf pertama itu menggunakan tanda baca apa? Coba. Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda bacanya? Coba. Apa? Ro di situ tanda bacanya apa? Emang harus pelajari sampai segitunya, Kak? Kau bisa baca. Dipelajari kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca. Nah, bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Coba caranya gimana? Itu kan cuma menghafal, menghafal. Bagaimana kau bisa baca? Kau katakan dirimu Islam, sudah sampai level hafal doa makan, berarti kau sudah bisa baca. Sekarang kau baca. Saya tidak tanya itu. Itu huruf-huruf apa yang kau sebutkan tadi? Huruf-huruf apa? Itu huruf-huruf apa itu? Disebut huruf-huruf apa? Huruf-huruf apa tadi yang kau sebutkan? Disebut huruf apa itu? Yang kau sebutkan barusan? Huruf apa lah? Karena itu aduh, mikro tuh. Konten bagus sih. Silakan. Ada huruf tadi kan kau bilang Rabbana enasami huruf ra, karena kau duluan menyebut ra. Nah sekarang tanda baca dari huruf ra itu apa? Tunggu. Balik lagi ke kata-katamu tuh. Wudu itu berapa? Wudu berapa? Sampai sekarang kau tidak bisa menjawabnya. Apa? Itu adalah pertanyaan menjebak untuk orang yang ngaku murtadin. Dan sekarang apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya, yang mana? Ketika kau ditanya wudu ada berapa rakaat? Apa jawabanmu? Yang enggak ada rakaat tuh wudu kok. Enggak ada rakaat pada saat kita wudu. Kamu lolos di situ. Nah sekarang kalau kita tayamum, rakaat keberapa kita harus ruku dan sujud? Mana ada tayamum rakaat? Tidak ada lolos. Huruf di situ tanda bacanya apa? Iya kan Anda sudah buka Google. Biasa itu. Biasa itu. Sekarang huruf ra di situ tanda bacanya apa? Ra di situ tanda bacanya apa? Kau tidak bisa kemudian lihat Google kalau itu. Saya yakin kalau tadi bisa. Wudu itu apa? Tayamum itu apa? Oh, sudah tahu. Sekarang ra di situ tanda bacanya apa? Nah, lihat Google. Ra di situ tanda bacanya apa? Ayo. Apa? Pelajari sampai segitunya kayak bisa baca. Itu dasar, Itu dasar. Dalam rahim ibumu orang Islam sudah tahu itu. Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Alfa dan Omega. Orang ngaku murtadin, tanda baca sudah tahu. Langsung aja ke pokok tuh.
Masalah. Itu di Masalah. Aduh, parah. Murtadin tanda baca nggak tahu. Emang harus belajar itu kan? Baca. Ya dong, bagaimana bisa kau tahu Al-Quran kalau tanda baca kau tidak tahu, tuyul? Nggak perlu tanda baca, kita buka ikut aja diajarin udah bisa itu. Lah, tanda baca itu adalah materi awal dalam pengajaran huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi kau bilang huruf apa? Hah? Aku kan baca di Iqra itu. Oh ini huruf hijaiyah. Itu ada tanda baca tuh. Iya tahu, tapi kan enggak. Ro itu tanda bacanya apa? Ro tanda bacanya apa? Mereka ajarin, mereka cuma ro itu tanda bacanya apa? Dengar dulu, mereka cuma ajarin gimana cara baca, bukan tanda baca. Kau ya Allah ya Karim. Emang ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Inilah murid Paulus di mana-mana berbohong, Bible berbohong, ngajarin mereka di mana-mana begitu, bukan tanda baca yang mereka. Betul, panipu ini. Ngaku aja Kristen dari lahir. Ngapain kau ngaku murtadin? Artinya aku ngakak dengar kamu bilang wudhu 8 rakaat. Iya, karena kau sudah baca di Google kan, dan sudah sering kau mendengarkan orang Islam ketika bertanya kepada orang yang ngaku murtadin dengan pertanyaan yang sama. Kan begitu. Itu kan dalil. Ini kan fitnah, bukan dalil. Itu bukan fitnah. Saya bertanya samamu. Apa kau tanya? Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Aku udah jelasin. Demen banget. Bukan sama orang gila ya. Enggak, jengkel aja pemakan babi ngaku murtadin. Enggak suka saya. Enggak suka penyembah makhluk kuburan ngaku murtadin, saya enggak suka. Mending kau mengaku Kristen dari lahir. Itu gimana? Daripada kau ngaku murtadin. Emang enggak senang kok orang murtadin? Bukan gak senang. Saya tidak suka aja karena saya pasti menemukan orang-orang yang ngaku murtadin itu pembohong. Itu pasti pembohong. Iya dong, pembohong. Nah, sekarang saya tanya, huruf di situ tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, Zuma. Kau ini tolol atau gimana? Tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, yang diajarin bukan tanda baca. Terserah yang saya tanya, tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, aku cuma bisa baca tapi nggak diajarin tanda bacanya, tolol. Bagaimana ceritanya kau bisa menyebut huruf ro, kau tidak tahu tanda bacanya? Kan tanda bacanya cuma di atas, di bawah. Astaga, Zuma. Kalau tanda baca di atas apa namanya? Yang penting bisa baca tuh. Kan dia Yang penting malasa. Jadi kau bisa ngaji nih ceritanya, kau bisa ngaji. Coba kau tunjukin aja huruf-huruf hijaiyah nanti aku bilang. Jadi kau bisa baca? Satu. Kau bilang aja. Kau tunjukin aja. Oke, ikut sambung bacaan saya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma a'bud wa la ana a'budu ma awatum. Apa lagi? Ini akan lakuin ini Koreain. Nah, cuma ngenes lo. Agak gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus kasihan Zuma. Terus next. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mau belajar nggak tahu dia. Apa lagi? Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Semua. Terusin. Ya kalau itu nggak hafal memang. Nggak hafal. Berarti kamu harus hafal kayak itu. Berarti kamu cuman bacaan ini Al-Quran kecil.
Ya enggak semua kan ku hafalin. Enggak semua. Coba kau baca Yasin. Yasin. Coba. Terus apa lagi coba aja? Gue cuma tanggapin siapa tadi. Coba kau baca Yasin. 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 Terus? Wal Qur'an. Nil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus? Oh, itu kan? Iya. Terus? Kan? Iya, hafal. Nah, kamu murtad kapan? Oh, udah lama. Udah lama. Sudah 15 tahun yang lalu. 13 tahun. Sekarang usiamu berapa? Ya, sekitar cukup lah. Iya, berapa tahun? Gak usah dipublikasikan kalau soal umur. Berarti kau nikah karena istri atau karena apa? Enggak juga. Karena berkumpul seperti ini. Ya ada hanya perdebatan, konyolan. 13 tahun yang lalu di mana kau lihat orang berdebat? Aku kan sempat ikut agama seperti ini tuh. Maksudnya di mana kau lihat orang berdebat 13 tahun lalu? Bohong. Ini. Bohong terus, mana ada. Bohong gimana tuh? TikTok baru berapa tahun, TikTok ini baru berapa tahun? Berarti di kenyataannya tuh di mana? Di tempatku tuh. Apa yang membuat kau murtad? Malah aku disuruh aku ikut ikut suatu perkumpulan inilah. Perkumpulan agama. Terus disuruh awalnya 3 hari. Oke lah aku ikut. Apa itu nama perkumpulannya? Adalah. Terus dipublikasikan. 7 hari baru diminta harus 3 minggu. Terus aku bilang bisa lah. Aku harus kerja ini. Terus bilang terus mereka bilang kalau nggak diterusin ada yang keluar dari masjid ini mati. Pleset atau apakah gimana bantah gitu. Berarti Tuhan kalian beda kalau begitu. Masa doain orang mati? Aku masih hidup loh dari 13 tahun lalu. Iya. Kamu tahu nggak kalau misionaris itu diajarkan kemudian mengaji? Diajarkan mengaji, diajarkan mengaku murtadin. Misionaris? Ya. Ya, enggak tahu aku misionaris itu. Misionaris itu yang berpura-pura mantan Islam untuk menjebak orang lain. Kan, kalau nggak fitnah ya. Enggak, saya bicara tentang misionaris. Saya kan banyak memualafkan misionaris, jadi saya tahu. Begitu. Mereka diajarkan berpura-pura jadi anak ustadz, anak pesantren, anak kiai untuk menipu anak-anak Islam supaya ikut murtad. Tunggu aku tunjukin aja nanti on cam. Aku tunjukin aja siagam pesantren aku yo. Ya. Kau paham? Iya, silakan. Masih ada, masih simpan itu. Iya, Lina Wijaya juga begitu. Dia juga punya kartu mu'alaf. Lihat ini berapa tahun lalu ini. Fotonya udah kusam ini. Iya, silakan. Kalau kau murtadin, berarti saya yang salah. Coba buka kameramu. Sabar, cari dulu ya guys. Sekarang kau agama apa? Katolik? Enggak. Protestan? Kristen. Protestan? Pokoknya aku Kristen. Kristen itu kan banyak. Iya banyak, yang penting Kristen kan Kristus, terserah dia mau. Kristus yang mana yang kau ikuti kok jadi Kristen? Atau Kristus yang mana yang kau ikuti? Ya aku ikut Bible tuh. Malah aku sering berbeda pendapat dengan pendeta-pendeta yang lain. Kristus yang mana kau ikuti? Kan di Kristen itu banyak Kristus. Iya, Bible toh.
Kan aku bisa baca sendiri kan. Di dalam Bible itu banyak Kristus. Ya saya tanya, Kristus yang mana kau ikuti? Yesus kan. Lah. Yesus itu yang kalau kau ikuti berarti kau orang Yahudi. Kau Kristen. Aneh kau ini. Yesus. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kau ikuti? Kan? Yesus itu diutus untuk orang Yahudi. Kau bukan orang Yahudi kan? Sebarkanlah untuk segala bangsa. Di mana? Oh, itu Yesus yang keluar dari kubur. Itu beda. Dia yang bangkit. Nah, itu bukan Yesus anak Maria. Itu siapa? Itu beda. Nah, Kristus palsu beda. Beda. Ini bukan. Yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria, tuyul. Terus siapa? Iblis. Iya. Loh. Iya, menurut kamu kan? Menurut Bible dan menurut Yesus. Di Maryam 33 aja udah tertulis. Apa itu? Maryam 33 itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Nah, terus? Berbicara tentang apa? Itu berbicara sama seperti ayat 15-nya. Yang 33 aja dulu. Coba. Ayat 15-nya ngomong apa di situ? Untuk Yahya. Untuk Yahya di situ ngomong apa? Di data ayat 15-nya. 15, aduh. Surah Maryam. Ya, udah nggak ada Quranku ini. Nah itu Nabi Yahya juga di situ sama dikatakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dibangkitkan, pada saat aku dimatikan dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Nabi Yahya juga begitu. Berarti dia Tuhan berarti Nabi Yahya. Misionaris mana yang datang samamu membawa dalil itu? Yang dibaca. Sampai kau murtad. Aku baca sendiri. Aku baca sendiri. Kamu baca sendiri. Pada saat aku lahir, mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali. Nah, sekarang di situ dia berbicara pada saat mana? Usia berapa? Tidak, kita baca ke konteksnya saja. Iya, saya tanya samamu. Enggak, sabar dong. Sabar juga. Pada saat mana kemudian Nabi Isa mengucapkan kalimat itu? Pada saat mana? Ya pada saat itu kan. Pada saat kapan? Makanya kau belajar Al-Quran sampai kau murtad. Kau harus tahu sampai isi dalamnya. Iya, langsung ada isinya. Pada saat dilahirkan, mati dan dibangkitkan kembali. Nah, sekarang permasalahannya, sahabat dulu, sekarang permasalahannya, apakah manusia mengalami 3 fase itu? Iya, emang. Nah, iya kan? Iya. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu berbicara tentang kebangkitan dari penyaliban? Dia akan berbicara tentang dirinya. Iya, sekarang saya tanya, apakah ayat itu berbicara tentang penyaliban? Tentang matinya, bukan penyaliban. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah seluruh manusia mengalami 3 fase itu? Iya. Ya iya. Kenapa kau larikan ke penyaliban? Kita lagi bahas Isa. Emang Isa kalian udah mati. Hei, saudara. Kenapa kamu larikan seakan-akan Nabi Isa itu disalib lalu bangkit? Enggak. Kan di kalian kan langsung bangkit, nggak pakai mati. Iya. Terus kenapa kau larikan dia mati baru bangkit? Itu yang jadi pertanyaanku. Lahir, mati, dan bangkit kembali. Lahir udah, mati kapan? Mati ketika dia turun kedua kalinya. Jadi dia turun untuk mati. Ya, kiamat. Dia datang. Berdasarkan Al-Quran. Sabar dulu. Jangan tertawa dulu. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa datang kedua kalinya untuk apa? Untuk apa Nabi Isa datang? Membunuh Dajjal, mematikan. Itu datang untuk membawa tanda apa? Akhir zaman. Tanda kiamat kan? Pada saat dia turun ke bumi, dia dimatikan bersama makhluk-makhluk yang lain. Pada saat kemudian nanti dia dibangkitkan untuk hidup kembali bersama dengan dia turun terus dimatikan. Wassalamu alayya yaumal wulidtu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Dia datang membawa tanda hari kiamat.
Enggak, aku tanya saat dia mati bukan tanda hari kiamat. Lah, pada saat hari kiamat tidak ada lagi kehidupan di bumi ini. Semua yang ada di bumi, termasuk Nabi Isa akan mati, wafat. Ini detail kan, ditulis detail saat lahir mati dibangkitkan. Cocok memang. Cocok memang. Diangkat, udah bangkit. Cocok memang, cocok. Itu Yesus Nabi Isa. Nabi Isa berbicara pada saat dia bayi. Kemudian pada saat dia bayi ini, dia berbicara pada saat dia bayi. Dia membela ibunya. Makanya aku baca Quran. Pada saat dia bayi dia ngomong, sedangkan dia itu dia berbicara waktu dia bayi. Iya, kenapa emang? Kamu heran? Nah, sekarang saya tanya samamu. Oh, kenapa? Ya, itu penjelasannya ke murid-muridnya loh. Oh, pada saat dia bayi. Astaga, pantasan kau murtad. Pantasan aja kau murtad. Ini pantasan aja kau murtad. Pantasan. Coba lebih spesifik. Nah, pantasan aja. Mana dia mati? Kan udah tertulis jelas. Sabar dulu, sabar. Anda kan tertawa nih karena kebodohan. Karena kebodohanmu kamu tertawa. Di dalam ayat 27, ketika kemudian Maryam datang di tengah-tengah kaumnya setelah dia melahirkan. Cuma dibuka lah. Jangan kau berlangsung dikatakan di ayat 27. Iya, mending kau buka baca. Di ayat 27 di situ dikatakan tidak bisa dipercaya kata-katamu loh. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki bagiya. Wahai Maryam, perempuan saudaranya Harun, ayahmu itu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Fa'asyarat alai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tuh. Lalu anak kecil dari ayunan ini berbicara, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Kenapa Nabi Isa berbicara pada saat bayi? Karena kaumnya menuduh ibunya berzina. Maka Nabi Isa membela ibunya. Maaf, ibuku bukan pezina. Aku ini adalah Nabi, utusan Tuhan untuk kalian. Maka Nabi itu berbicara. Jadi Nabi Isa dari bayi sudah melakukan pembelaan kesucian ibunya. Kamu heran seorang bayi berbicara? Emang kita bahas itu? Ya enggak. Masih kita bahas kata-katanya yang kau bilang masih bayi waktu dia ngomong. Ya ini dia sama ini dia masih bayi, dia berbicara. Ketika disuruh oleh Maryam oleh orang Yahudi, kau tanyalah anakku. Orang Yahudi mengatakan bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak yang masih ada dalam buayan ayunan. Kemudian ternyata tiba-tiba Nabi Isa berbicara, Inni Abdullah tani alkitab wa ja'alani nabiyan. Ku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Allah memerintahkanku untuk melaksanakan kemudian ibadah selama aku hidup. Tunggu dulu. Cerita dongeng. Mending kau buka, tunjukin. Tunggu dulu. Wabarran walidai walam ya ja'alni jabbaran syaqiyya. Begitu darinya. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku berbakti kepada ibuku dan Tuhanku tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yaum walid wa yauma amut wa yauma ub'atu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu Nabi Isa pada saat bayi dia berdoa seperti itu. Tadi ngomong orang berdoa, yang mana yang benar ini? Pada saat dia bayi,
Dia mengatakan Tadi dia ngomong ke semoga. orang Yahudi, sekarang dia berdoa. Iya. Ini ngomong. Dia ngomong kepada orang Yahudi. Makanya Dia ngomong kepada orang Yahudi. Nah, terus kenapa sekarang kau bilang dia ngomong doa? kepada orang Yahudi. Semoga itu kan doa. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Begitu. Pantas aja kau murtad. Nongok. Ternyata kau tidak paham. Kau tidak ngerti. Dan saya curiga kamu bukan murtadin. Bisa jadi kau adalah misionaris. Bisa jadi. Begitu tuyul. Karena tidak ada orang Islam murtad karena paham Al-Quran. Kalau misionaris belajar Quran, yes. Karena di STT itu diajarkan memang trik-trik seperti itu. Ya, begitu saudara-saudara. Iya, kalau belum kebongkar kedoknya, belum diturunin dulu teman-teman, sabar. Pasti diturunin nanti juga lama-lama kalau udah kebongkar kedoknya. Ini trik kita, trik berperang di Komal. Ya Ebi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulungan, Muslim apa Kristen Pulungan? Misionaris banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Aku dari tadi udah gerah banget pengen ngomong. Wah, itu memang aku menjadi saksi di mana pada saat misionaris itu salah satunya adalah teman-teman dari mantan pemikut. Itu memang mereka diajarkan bagaimana cara memahami isi Al-Quran, bagaimana cara mereka membaca salah satunya ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk satu surat-surat pendek. Makanya tadi Ebi gregetan banget. Makanya tadi Ebi izin, Kang Ebi izin naik. Gitu tadi. Iya, betul. Tapi emang benar, Bang Zuma. Ebi menjadi salah satu saksi bisu dan saksi mata jelas banget di mana mereka belajar bagaimana caranya untuk menjadi misionaris. Iya, banyak juga alhamdulillah teman-teman kita yang misionaris. Alhamdulillah mereka ini sudah mu'alaf, sudah syahadat. Justru setelah kita syahadatkan, dia mengaku bahwa sebenarnya ini yang ketiga kalinya saya jatuh cinta kepada Islam. Tapi yang ketiga kalinya baru saya mau benar-benar keluar dari tempat sana dan masuk Islam. Kutanya pada saat mana? Pada saat kami di kader. Saya disuruh baca surah pendek, hafal surah pendek. Akhirnya saya kok jadi jatuh cinta gitu. Cuman karena tuntutan profesi dan juga sudah disuruh berjanji, sudah dikasih duit, makanya saya belum tidak mungkin lah dengan misi itu malah saya menjadi mu'alaf. Kedua kalinya juga sama, bulan puasa disuruh ikut-ikutan tarawih dan seterusnya. Lama-lama kok jadi bahaya nih kalau saya ikut terus. Lama-lama saya ikut-ikutan terus masuk Islam. Akhirnya dia keluar lagi, belajar. Nah, setelah dia dalam keadaan bingung, panggilan kemudian Islam itu semakin kuat, akhirnya dia menyatakan Islam. Dan salah satu dari teman kita ini, insya Allah saya ketemu lagi nanti tanggal 1, tanggal 2 di Makassar dalam kegiatan pembekalan kristologi dasar kepada dai-dai. Beliau pasti hadir, saudara kita yang misionaris ini. Dia sering ketemu sama aku berapa kali sudah. Ya akui saya sekarang angkat tangan, nggak bisa lagi menahan Al-Quran, nggak bisa. Mau tidak mau, bukan Al-Quran yang datang ke saya, tetapi memang batin saya yang tertarik pada Al-Quran. Nggak bisa lagi saya lanjutkan misi ini, saya harus syahadat masuk Islam. Akibat dari belajar Quran. Iya. Lanjut. Makanya tadi Ebi pengen bilang, Ebi aja beralih
Masya Allah dari Kristen menjadi muslimah, kenapa beliau malah keluar? Jadi pengen ngebantah cuman Bang Juma telat naiknya. telat naik. Tapi di bawah dia tadi Bang Juma. Oh iya, Masya Allah. Tadi ada juga masalah poligami. Mohon maaf Bang Juma agak sedikit Ebi untuk lagi ya. Iya, boleh. Mohon izin juga buat semuanya. Pada saat Ebi menjadi pada saat Ebi masih menjadi istri dari seorang anak dari pendeta, beliau sempat meminta izin tuh Bang Juma untuk melakukan poligami. Keren. Ya satu hal yang tadi Ebi udah gregetan banget pengen naik ngebantah omongannya itu karena kata siapa Kristen tidak boleh poligami. Setahu Ebi pada saat itu mereka itu mengatasnamakan dari perjanjian lama ya Kang Bang Juma. Mereka berpatokan dari itu isi dari perjanjian lama, di mana pada saat itu kan Ebi memang benar-benar hanya mengikuti dan menaati apa yang Ebi tahu ya, karena setahu Ebi juga ada di beberapa ayat yang tidak boleh gitu. Bahkan Iya. itu kekeh tuh Bang Juma. Ada sekitar 1 bulan kita tidak ada komunikasi besar. Ebi sempat marah. Karena Ebi bilang, kenapa harus poligami? Sedangkan banyak kamu nih anak salah satu. Saya bukan nafsu ya atau bagaimana. Daripada saya melakukan atau menceraikan kamu atas dasar perzinahan, lebih baik saya meminta izin. Dari situ Ebi sempat mikir, kamu nih muslim atau Kristen? Sempat bahkan pada saat itu, cuman ya makanya kalau dibilang di Kristen tidak ada poligami itu kayaknya Ebi mengalami secara langsung. Pada saat perjanjian yang maksudnya mereka bilang bahwa oh enggak, di perjanjian lama boleh kok untuk poligami. Ya mohon izin sih Bang Juma, yang maksudnya yang pada saat itu mungkin pada saat ini memang tidak terlalu peduli ya pada saat ini ya. Cuman Bang Juma kan lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada mereka. Makanya Ebi bilang, Ebi mau nanya nih sama Bang Juma. Mohon maaf kalau Ebi sekarang agak lancang nanya. Oke, benar si perjanjian lama ada tentang pembahasan untuk diizinkan berpoligami. Dalil di dalam perjanjian lama tentang poligami itu banyak. Dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa? Karena nabi-nabi kalau kalau dilarang mereka untuk tidak berpoligami, bagaimana mungkin Daud, Salomo dan seterusnya memiliki banyak istri? Dan itu iya, itu boleh dan tidak ada larangan. Mana larangannya di dalam di dalam Bible? Kita nggak pernah menemukan itu. Tidak ada. Berarti memang tidak ada kan ya untuk arahan di mana poligami itu dilarang kan? Nggak ada. Nah berarti nggak ada. Ulangan 21 ayat 15 itu malah diatur. Iya. Kami. Betul. Di kata CP. Ulangan 21:15 tuh diatur. 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 itu boleh poligami, nggak berdosa di situ. Ya sih. Makanya dari tadi perdebatannya masalah poligami. Kata siapa nggak boleh? Boleh kok. Boleh, nggak ada larangan juga. Nggak ada larangan kok. Bahkan mohon maaf ya Bang Juma. Saat ini kayaknya ada salah satu isi dari Bible ya. Ebi kurang. Baik bilang Ebi belajar Bible malah dari Bang Juma.
Ada di mana ketika diceraikan, ini yang sampai sekarang masih jadi polemik buat Ebi secara pribadi juga ya Bang Juma. Kemarin Ebi sempat dapat penjelasan dari Bang Juma, cuman pada saat itu keputus karena sinyal deh kalau nggak salah. Untuk sekarang kan Ebi sedang dalam proses perceraian dengan mantan suami yang masih Kristen ya. Iya. Ada bahasa di mana Bang Zuma kemarin bilang bahwa itu secara otomatis akan terputus dan itu atau Ebi tetap, karena kan agak ribet banget untuk melakukan proses perceraian itu ya Bang Zuma. Makanya Ebi bilang apa harus tetap diurus, karena otomatis kan Ebi harus ke Surabaya nih, atau bisa tolong diarahin nggak Bang, kira-kira untuk ke arah statusnya, apakah tetap harus mengurus untuk perayaan? Kalau secara kenegaraan ya harus. Tapi kalau agama cukup memperlihatkan sertifikat mu'alaf saja itu sudah boleh, sudah bukan lagi suami istri. Iya, berarti kemarin kan sempat pada saat pengajuan untuk perceraian kan diminta surat mu'alaf ya, Bang Zuma. Itu tempat mau ditahan kan ya, makanya Bibi bilang oh nggak bisa, karena ini akan menjadi bahan acuan saya untuk bikin mengganti data termasuk ganti KTP. Dia bilang, cuman pihak dari gereja kan gimana mau menahan surat itu, makanya sampai sekarang Emi belum berani untuk ngurus secara kenegaraannya. Tapi mohon, apa ada para mualaf yang pernah dari Posebi, apakah itu harus ditahan sama pihak gereja atau kita kasih surat surat ininya aja? Surat ini mualafnya boleh. Perlihatkan saya muslim. Bukan saja kan ya? Gimana? Emang hanya hanya ditunjukkan tapi tidak disimpan sama mereka kan ya, Bang Juma? Karena kemarin sempat mau diambil untuk diurus katanya. Di fotokopi aja Kak. Iya. Di fotokopi, serahkan fotokopinya udah. Yang aslinya mah jangan diserahkan. Ya. Oh iya. Ya kalau ingin kayak asli di print, kan sama-sama. Nggak perlu pakai serahan. Ya sih, itu aja sih. Ini ada yang nanya, ini ada amanah untuk ditanyakan ke Mbak Ebi ini. Apakah ibu Mbak Ebi ini mantan ini pramugari? Siapa? Ibunya. Ibunya Ebi? Ya. Oh enggak. Oh ya udah, berarti bukan. Kenapa? Ya ini ada orang saudaranya itu juga di Gresik, 3 anaknya juga mualaf yang ibunya itu mantan pramugari gitu. Enggak. Kami 4 bersaudara. Ya, bersaudara. Iya. Ini ada pertanyaan Bu di bawah nih. Apakah Ibu Ebi ini perempuan? Iya perempuan. Iya perempuan Bang Endi. Ya udah, yang semua yang izin betul buat semuanya juga Akang Siantang, makasih buat waktunya. Ya. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.